Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa asdaqul hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari membaca kitab Khulasah Ta'zimul Ilm, ringkasan dari pengagungan ilmu yang berisi 20 prinsip dalam menuntut ilmu agama, karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ya, kemarin sudah kita selesaikan ya dari prinsip yang ketiga, dan kita akan masuk di prinsip yang keempat dari pembahasan buku ini. Ya, walaupun sudah kita baca prinsip yang keempat, hanya baru awal ya, kita terangkan, kita ulang aja dari pembahasan ini. Baik, kita lihat dari pembahasan yang keempat ini. Kata penulis rahimahullah atau kata penulis hafizahullah ta'ala, al-ma'qidur rabi', prinsip yang keempat atau simpul yang keempat. Nah, baik. Yaitu sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah. Nah, memalingkan atau mengarahkan himmah, ya, tekad atau cita-cita padanya kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu Al-Quran dan ilmu yang berkaitan dengan Sunnah. Ya. Baik. Ini sudah kita baca ya dari awal pembahasan kemarin. Tapi kita ulang saja dari apa yang sudah diterangkan. Jadi seorang ketika dia telah mengetahui cara dari mengumpulkan himmah itu, ya, dengan cara dia bersemangat, kemudian dia banyak memohon pertolongan kepada Allah, dan yang ketiga dia tidak merasa lemah. Itu kan sudah diterangkan ya dari metode dalam mengumpulkan himmah yang tinggi. Ada 3 jalan dari hal tersebut sudah diterangkan di maqid yang ketiga. Ya. Dan juga beliau telah terangkan kepada kita bagaimana dari cara-cara atau dari hal-hal yang membantu dalam mengumpulkan himmah itu, diantaranya dengan cara membaca dari biografi sejarah hidup dari para ulama as-salaf dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita uraikan di sesi sebelumnya. Ya. Jadi himmah yang tinggi itu, ya, sekarang beliau akan terangkan, itu diarahkan kepada ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Dan kata beliau hafizahullah ta'ala, ya, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa baqil ulum
imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah aw ajnabiyyun anhuma fala yadurul jahlu bihi. Ya. Kata beliau, kata Syekh, sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sisa dari ilmu-ilmu, maksudnya selain dari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah tadi itu ada dua kemungkinan. Ya, imma khadimun lahuma, mungkin dia adalah pelayan, ya, dari ilmu pelayan namanya, ya, ilmu pembantu untuk keduanya, maksudnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kata beliau, fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bil khidmah. Maka dia diambil darinya pada apa yang terwujud dari pelayanan itu. Ya. Nah, ini ilmu yang pertama, yang selain dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dia dikatakan ilmu pembantu, pelayan, yang dengannya akan terwujud dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Dan atau ilmu yang kedua, ajnabiyyun anhuma, dari ilmu yang asing, fala yadurul jahlu bihi, maka tidak membahayakan bodoh tentangnya. Ya, ini ilmu yang asing, maksudnya ilmu yang tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ilmu yang pertama itu diterangkan oleh para ulama, itu dia bentuknya dari ilmu-ilmu alat, dari ilmu-ilmu alat, ya, seperti ilmu bahasa Arab, ya, ilmu usul itu, ya, ada usul tafsir misalnya kan, usul fikih, ya, ada usul hadis atau mustalah hadis. Nah, maka ini ilmu-ilmu yang menunjang, ya, dari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, karena seorang ketika dia paham bahasa Arab, dia paham ilmu usul tafsir misalnya, ya, atau usul fikih dan mustalah hadis, ya, mungkin dari ilmu-ilmu yang membantu dia untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dikatakan ilmu alat. Adapun ilmu jenis yang kedua, yang dikatakan tadi ilmu ajnabi, ya, dia itu ilmu yang asing. Nah, ini dari ilmu-ilmu yang tidak membahayakan, kata beliau, ketika seorang tidak mempelajarinya. Ya, bodoh akannya tidak ada masalah. Ya, kalau Syekh terangkan di syarah, itu seperti ilmu filsafat. Ini ilmu yang merusak, ya, dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Atau ilmu sihir misalnya kan, dikatakan juga ilmu, tapi dia adalah ilmu yang merusak. Dan yang semisalnya, mungkin tidak boleh dipelajari, ya, tidak boleh dipelajari. Adapun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia, ya, yang sifatnya fardu kifayah, itu penting dipelajari, ya, untuk sebagian orang. Ya, seperti ilmu kedokteran, ya, ilmu pertanian misalnya kan, ilmu ekonomi, ya, perdagangan. Baik. Maka ini ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menunjang dari kehidupan seorang, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya itu dibutuhkan semuanya. Dan ilmu-ilmu tadi itu kembalinya juga pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti ilmu kedokteran itu kan ada sisi pendalilannya dalam Al-Quran atau hadis. Mungkin pula pertanian tadi itu, ya, masalah tumbuhan, itu ada semua dalam Al-Quran dan Sunnah.
Apalagi masalah ekonomi perdagangan itu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah juga tentunya. Ya, tidak ada hal yang berseberangan dalam masalah itu. Tapi dia hukumnya fardu kifayah semua. Hukumnya fardu kifayah. Ya, dipahami ya? Bukan sifatnya fardu ain. Tapi kalau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ini dari ilmu yang sifatnya fardu ain, yang wajib dipelajari. Ya. Ilmu-ilmu alat tadi itu dari ilmu yang hukumnya juga fardu kifayah. Hukumnya juga fardu kifayah. Dipahami ya? Baik. Adapun dalil dalam masalah ini tentang dalil tentang ma'akid yang keempat ini. Baik, adapun dalil dalam masalah ini yang menjelaskan tentang ma'akid yang keempat, ya, tentang masalah mengarahkan himmat tadi itu kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah ayat dalam Al-Quranul Karim di surah Az-Zukhruf. Ya. Di Allah Ta'ala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Maka berpegang teguhlah engkau ya Muhammad dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Ya. Perhatikan lafaz ayatnya ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Maka berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan kepada Nabi itu kan dua. Itu Al-Quran dan hadis, gitu kan? Itu yang ditulis oleh para sahabat. Nah, ketika seorang berpegang teguh dengan dua perkara itu, maka dikatakan innaka 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ya, sudah berada di atas jalan yang lurus. Dan juga hadis dalam masalah ini dalam riwayat Imam Ahmad, dari Imam Malik dan selainnya ya dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum syai'aini." Di sebagian lafaz dikatakan amrayni. "Lan tadilu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima." Kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu. Kata Nabi, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ya, itu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang Nabi tinggalkan kepada umat. Kapan seorang berpegang teguh dengan dua perkara itu, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dipahami ya? Baik. Inilah dari ilmu as-salaf, dari masa dahulu kala. Nah, oleh karena itu kata sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Man arada al-ilma ya falyutawwir al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin." Siapa yang ingin ilmu, maka hendaknya dia membahas Al-Quran. Karena pada Al-Quran itu ada ilmunya orang-orang terdahulu dan ilmunya orang-orang belakangan. Itu kalau mau cari ilmu seperti itu, pelajari Al-Quran saja. Ya. Dan tentunya kalau dia pelajari Al-Quran akan berkaitan juga dengan hadis. Ya. Karena dalam Al-Quran diperintah oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Nah. Demikian pula kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Jami'ul ilmi fil Qur'an, lakin taqasuru anhu afhamur rijal." Seluruh ilmu itu ada di Al-Quran. Tapi pemahaman-pemahaman para lelaki, ya orang-orang maksudnya, itu sangat pendek darinya.
Maksudnya orang tidak ada semangat mendalami Al-Quran ini. Ya. Padahal itu adalah ilmu atau seluruh ilmu terkumpul di situ. Dipahami ya? Mencari ilmu apa saja ada dalam Al-Quranul Karim. Itu kan dasar agama kita. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW di mana Al-Quran telah memerintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini kan pula perkataan Masruq ibn al-Ajdah. Ini salah seorang tabi'in ya. Kata beliau rahimahullah, "Ma nas'alu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an. Illa anna ilmana yaksuru anhu." Kata Masruq ibn al-Ajdah rahimahullah, ya tidaklah kami bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu kecuali ilmunya dalam Al-Quran. Ya, hanya saja kata beliau, ilmu kita itu kurang darinya. Ini tabi'in ya, sudah merasa seperti itu. Padahal ini Masruq ibn al-Ajdah dari pembesar tabi'in. Nah, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, itu jawabannya seperti itu aja. Mereka jawabannya, ya, dalilnya ayat, ya, yang mereka baca. Hanya saja kita itu kata beliau sangat kurang darinya, ya, sangat kurang dalam mempelajari Al-Quranul Karim ini. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dari sebagian perkataan para as-salaf. Baik. Berikutnya boleh bawakan di situ dari perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Dari perkataan Al-Qadhi Iyad. Kata beliau, "Wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma." Dan betapa indah kata beliau perkataan Iyad al-Yahsubi. Ini maksudnya Al-Qadhi Iyad ya. Imam yang terkenal itu. Nah, rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ilma. Ini kitab hadis ya. Nama lengkapnya itu Al-Ilma ila ma'rifati usulir riwayah. Ya, wa taqyid as-sama'. Nah, kata beliau berkata di sini dalam 2 bait syair dalam menjelaskan 2 ilmu ini. Ya, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wa ilmul athari. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ya. Kata beliau ilmu itu pada 2 perkara. Pada 2 pondasi, 2 asal. La ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi. Tidak ada yang memusuhi 2 perkara itu kecuali dia dari orang yang sesat dari jalan yang jelas. Ya. Dia aja begitu ya, orang-orang yang memusuhi Al-Quran, yang memusuhi hadis, itu pasti orang yang sesat. Pasti orang yang sesat dari jalan yang terang ini. Ya. Karena Nabi kan sudah terangkan jalan ini sangat terang sekali. Itu jalan agama Allah. Ya, boleh terangkan di situ ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Itu ilmu kitab, ya, itu Al-Quran kan, dan ilmu athar, itulah ilmu hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan kepada sahabat, dari tabi'in kemudian dari sahabat. Dipahami ya? Baik. Jadi dari hal-hal yang perkuat tadi ya, dari kalam para, tadi sudah kita bacakan kalam sebagian sahabat, mungkin pula sebagian tabi'in dan para ulama salaf seputar pijakan yang keempat ini atau prinsip yang keempat. Seorang ketika dia belajar, ya, dia fokuskan himmahnya itu pada ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, hafizahullah taala, ya.
Kata beliau, ya, berikutnya, ya, waqad kana hadza huwa ilmu salafi alaihim rahmatullah. Thumma kathura al-kalamu ba'dahum fima la yanfa. Fal ilmu fi salafi aktsaru wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Ya. Kata beliau, kata Syekh, nah, dan sungguh ini adalah ilmu as-salaf. Satu ilmu Al-Quran dan Sunnah itu ilmu dari para ulama as-salaf. Nah, alaihim rahmatullah, atas mereka rahmat Allah. Kemudian thumma kathural kalamu ba'dahum. Kemudian pembicaraan itu menjadi banyak setelah mereka. Setelah generasi as-salaf itu mulai banyak yang berbicara, ya, fima la yanfa, pada apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Fal ilmu fi salafi aktsar wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Maka ilmu pada as-salaf itu lebih banyak, sedangkan pembicaraan pada apa yang datang setelahnya, ya, orang-orang datang setelahnya itu lebih banyak. Nah, ini diperkuat lagi dengan perkataan Hammad bin Zaid, semakin diperjelas, ya, dalam masalah ini. Kata beliau, qala Hammad ibn Zaid, ya, qultu li Ayyub as-Sakhtiyani, ya, rahimahullah, al-ilmu al-yawma akthar aw fi ma taqaddam. Faqala al-kalamu al-yawma akthar wal ilmu fi ma taqaddam akthar. Kata Hammad bin Zaid, aku bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani. Ayyub as-Sakhtiyani ini dari pembesar tabi'in. Ya. Ayyub as-Sakhtiyani, nah, dari pembesar at-tabi'in. Beliau tinggal di Basra, ya. Wafat di tahun 131 Hijriah. Nah, adapun Muhammad bin Zaid dimaklumi dari tabi'in yang wafat di tahun 179 Hijriah. Kata beliau, ilmu pada hari ini lebih banyak atau pada orang terdahulu, ya, kata Ayyub as-Sakhtiyani, ilmu, ya, atau al-kalam pada hari ini lebih banyak, sementara ilmu pada orang terdahulu itu lebih banyak. Maksudnya begini, ya, pembicaraan pada apa-apa yang tidak ada manfaatnya di hari ini, di zaman tabi'in ketika itu, ya, itu lebih banyak, sementara ilmunya sedikit. Ya, adapun ilmu pada orang terdahulu itu lebih banyak, ya, dan kalam dari mereka, maksudnya pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, itu sedikit. Baik. Jadi dari gambaran, ya, dari metode belajar di masa para sahabat, ya. Jadi para sahabat itu kan dimaklumi, ya, kita pernah mungkin dengarkan mereka kan pelajari ayat itu ayat per ayat, mereka tidak lewati 10 ayat kecuali mereka apa? Paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Itu metode para sahabat, ya, dalam belajar. Demikian pula di antara mereka ada yang mempelajari surah Al-Baqarah misalnya, kan, itu bertahun-tahun, ya. Dipahami, ya? Itu cara mereka belajar. Ada Al-Quran yang mereka pelajari, dan juga ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cara belajar. Nah, nanti belakangan itu muncul ilmu-ilmu seperti ilmu bahasa, ilmu usul tafsir, ilmu mustalah hadis, ya, ilmu usul fikih. Di masa sahabat tidak ada ilmu-ilmu itu, ya, tidak ada ilmu itu karena mereka paham semua, ya, mereka paham tafsir Al-Quran, mereka paham bahasa Arab, ya, mereka paham cara berdalilkan usul fikih, kan, ya. Sementara, ya, orang-orang belakangan itu tidak paham. Oleh karena itu para ulama, ya, banyak mengarang ilmu-ilmu tadi itu yang dikatakan ilmu pembantu, ya, yang melayani Al-Quran dan Sunnah agar seorang lebih paham lagi. Nah, memahami Al-Quran dan Sunnah lebih bagus, ya, karena dimaklumi, ya, masa belakangan ini kan sudah banyak, ya, hal-hal yang bercampur dengan ilmu agama, masuk ilmu filsafat, ya, ilmu-ilmu sihir,
Ya, ini dari hal-hal yang mengotori dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu para ulama mengaranglah tadi ilmu-ilmu pembantu yang membantu yang melayani Al-Quran dan Sunnah. Itulah tadi yang diterangkan di awal ya. Nah, kalau di masa sahabat mereka tidak perlu itu. Ya, karena mereka paham bahasa Arab, paham tafsir, paham hadis, paham usul fikih juga. Itu ada di kalam mereka ya, dari masa dahulu. Nah, hanya kita belakangan itu butuh ilmu tadi itu untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena tadi yang sudah diterangkan ya, banyaknya percampuran ilmu yang ada di masa kini. Baik. Ya. Jadi kalau mau ingin belajar, itu yang paling bagusnya seorang dia belajar pelajaran tafsir Al-Quran. Ada ayat yang dibaca, ada penafsirannya. Ya. Itu yang bagus. Ada hadis yang dibaca, ada penafsirannya hadis itu. Ya. Al-Quran kan dimaklumi ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, itu dipelajari semuanya sampai surah An-Nas. Kalau ingin bagus, mendapat ilmu seperti itu. Adapun hadis-hadis sekarang kan banyak. Kitab yang sahih setelah Al-Quran itu kan sahih Al-Bukhari. Itu yang dibaca aja kalau ingin bagus. Ya, ada juga sahih Muslim. Ada sunan-sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ada Musnad Imam Ahmad. Ya. Dan selainnya yang mirip-mirip dengan buku-buku hadis. Hanya ketika seorang ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah tadi itu, kalau dia langsung belajar, ya kadang mungkin susah, berat. Itulah tadi dia butuh mempelajari bahasa Arab, ya dia butuh pelajari usul tafsir, gitu kan? Kalau ingin paham tafsir, dia butuh mempelajari usul fikih agar dia paham cara berdalil dengan Al-Quran atau hadis. Dia butuh pahami misalnya usul hadis, mustalah hadis. Ya, agar dia bisa pahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran-gambaran ya dari cara belajar. Ya, jadi kalau seorang ada gambaran seperti ini, itu akan jelas jalannya nanti ketika dia belajar. Ya, jelas jalannya ketika dia belajar. Nah, karena ada gambaran-gambaran yang sudah terbentuk di benaknya seperti itu ya. Tidak perlu dia sibuk mempelajari misalnya ilmu-ilmu yang lain yang tidak berkaitan dengan program yang diterangkan tadi itu. Ya, kerangka pembahasan dalam belajar. Dipahami ya? Dan kita sekarang kan lagi tahap belajar ya. Ini kan buku pertama ini, 20 prinsip dalam mempelajari ilmu. Nanti setelah itu ada buku-buku yang lain yang merupakan buku-buku pokok yang kita pelajari. Di ilmu alat yang sudah dibukakan ada bahasa Arab. Itu ditekuni ya. Setelah itu nanti kita akan terangkan ilmu alat yang lain. Dari usul tadi itu ya, usul tafsir, usul hadis dan usul fikih. Ya, itu hal-hal yang memperkuat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini gambaran ya dari prinsip yang keempat, ini ringkas ya, tidak terlalu panjang. Ya, walaupun nanti ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, ya, tapi mungkin kita akan terangkan insyaallah taala di sesi berikutnya ya. Baik. Nah, segera itu dia dari pembahasan kita di malam hari ini. Sudah waktu ya? Ada yang tanyakan dari pelajaran? Silakan. Apakah ada doa untuk yang bisa dibaca setiap saat, misalnya begitu, doa untuk meminta ilmu kepada Allah? Ya, itu ada ilmu yang doa yang dibaca ya. Kalau masalah doa itu kan banyak dibaca. Itu ada doa zikir pagi petang kan? Zikir pagi ya. Apa yang dibaca Nabi ketika zikir pagi itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu kan ada doa, dimaklumi. Dipahami maknanya itu. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat,
rezeki yang baik, amalan yang diterima. Ada juga doa yang lain yang diterangkan dari para ulama ya. Ya, walaupun tidak, atau kalau kita baca Al-Qur'anul Karim ada doa yang Allah perintah langsung nabinya kan? Dalam surah Toha itu kan, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkanlah untuk apa? Ilmu. Itu diantara doa-doa bisa dibaca ya. Dalam salat, ya, dalam keseharian bisa dibaca, tidak ada masalah. Ya. Rabbi zidni ilma. Hanya dalam salat tadi dirubah sedikit saja ya, supaya dia tidak dianggap baca Al-Quran, diganti aja Allahumma ya zidni ilma. Selain salat dia bisa baca tadi Rabbi zidni ilma. Atau tadi yang sudah diterangkan di zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Baik. Selainnya bisa dibaca doa-doa walaupun pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Ya. Allah itu mengetahui, memahami segala bahasa. Ya. Hanya kalau misalnya ada doa dari Al-Quran atau hadis, maka itu insyaallah taala dari hal yang lebih bagus. Dipahami ya. Ada juga doa disebutkan oleh para ulama, tapi sebagian melemahkan doa itu ya. Jadi kalau dia pakai doa tadi yang dua ini, itu sudah cukup ya. Insyaallah taala. Selainnya kalau dia ingin tambahkan doa-doa yang lain pakai bahasa dia sendiri, tidak ada masalah. Baik. Itu kan dari prinsip juga ya, kita banyak berdoa kepada Allah. Ada semangat dalam belajar, tapi jangan lupa apa? Berdoa. Itu dari hal yang dituntunkan dalam masalah ini ya. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Baik. Ya mungkin segera itu dulu ya. Waktunya sudah masuk. Kita akhiri majelisnya. Nah, subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.